Ya, pendidikan di Indonesia saat ini mengalami perubahan. Semenjak datangnya virus COVID-19, pendidikan di Indonesia sejenak mati. Tidak adanya pembelajaran secara tatap muka, guru yang bingung bagaimana proses pembelajarannya, dan orang tua yang mulai bekerja secara work from home. Serta dimulainya pemberlakuan pemerintah untuk diam di rumah saja, yaitu demi memutus tersebarnya rantai virus COVID-19. Dan sekarang, hampir 1,5 tahun Indonesia mengalami pandemi. Waktu demi waktu terus berlalu, hingga pendidikan di Indonesia ini masih sama saja, dan secara resmi belum boleh dilakukan secara tatap muka di berbagai daerah. Sehingga kita mulai terbiasa dengan pembelajaran secara online, yaitu mengenal lebih dalam teknologi, guru yang lebih mengembangkan lagi metode pembelajarannya, dan orang tua yang senantiasa membimbing anaknya. Akan tetapi, yang dirasakan guru kini berbeda, yaitu sekolah yang mulai sepi, tidak ada kehikmatan yang biasanya dirasakan dalam upacara bendera, tidak terlihatnya keceriaan yang muncul dari senyum peserta didik, dan tidak ada kehangatan yang semestinya dirasakan. Fasilitas sekolah yang mulai rusak, dan guru yang merindukan anak didiknya. Izin Bu, perkenalkan nama saya Listianti, salah satu mahasiswa dari TIP Siliwangi yang sedang melaksanakan KKN dengan siklus yang kedua, yaitu pembelajaran sekolah di masa pandemi. Nah, maksud tujuan saya ke sini yaitu ingin mewawancari Ibu sebagai guru untuk bagaimana sih pembelajaran di masa pandemi ini. Kalau boleh saya tahu, nama Ibu siapa ya Bu? Nama saya Bu Fitria, saya mengajar di TK Kartika 10-3 untuk PKB. Ya. Mungkin langsung ke pertanyaannya aja ya Bu. Yang pertama, tahun lalu setelah dinyatakan oleh pemerintah bahwa pembelajaran harus dilaksanakan secara online, apa tanggapan Ibu mengenai keputusan pemerintah tersebut? Untuk pembelajaran online ya, pemerintah itu sangat baik karena itu juga untuk menjaga proses kesehatan bagi anak didik kita di masa pandemi saat ini. Betul ya Bu. Jadi untuk memutus rantai virus corona juga ya Bu. Selanjutnya, strategi apa yang Ibu atau sekolah ini berikan dalam pembelajaran online? Strateginya itu mengajak orang tua mengenalkan media apa saja yang digunakan untuk mengajar pembelajaran secara online. Baik Bu. Dan bagaimana respon orang tua dalam pembelajaran online ini? Orang tua itu ada yang baik dan ada yang tidak baik ya, ada yang tidak menerima. Karena orang tua selalu berbicara tentang keterbatasan media ataupun PC. Mungkin karena orang tua yang harus mengenal lagi media tersebut. Betul. Ada orang tua pun yang memang dia bekerja, tidak bisa mendampingi anak-anaknya di saat pembelajaran online. Baik Bu. Nah, kemudian aplikasi apa saja yang Ibu gunakan untuk menyampaikan materi Bu? Untuk saat ini aplikasinya itu Google Meet, WhatsApp Group, dan Zoom Meeting. Kalau untuk YouTube sendiri biasanya suka ada misalkan pembelajaran lewat YouTube ya? Ada ya, lewat YouTube itu kita mungkin sharing ya di YouTube itu tentang pembelajaran yang memang terkadang kan kita punya kendala ya, jadi dengan itu kita sangat membantu sekali ya dengan pembelajaran seperti saat ini.
Dan bagaimana respon anak terhadap pembelajaran online ini? Ada yang senang dan ada tidak senang, karena kan dengan online kan tidak langsung tatap muka ya, karena kan dia kan tidak bisa ketemu teman-temannya. Tapi ada juga yang senang karena kan dia senang dengan melihat visi yang baru seperti itu. Kemudian dapat diketahui bahwa dalam suatu kelas itu terdapat berbagai macam karakter anak ya Bu. Nah, bagaimana cara Ibu menghadapi karakter anak yang misalkan ada yang pendiam dan malas, terutama jika dalam pengerjaan tugas Bu? Kita pendekatan itu melalui video call ke anak tersebut dan memberikan reward kepada anak yang untuk memotivasikan agar anak itu mau belajar secara online. Seperti itu. Kalau untuk rewardnya itu seperti apa ya Bu? Seperti mungkin kita memberikan beberapa kayak hadiah, kadang juga memberikan suatu kayak semacam sertifikat, misalnya kayak reward itu jadi anak tuh buat memicu ya, buat dia semangat seperti itu. Selanjutnya, sekolah pasti memiliki berbagai macam program ya Bu, seperti karya wisata, manasik haji, dan lain-lain. Apakah dalam situasi pandemi ini program tersebut masih berjalan atau dihentikan dulu Bu? Untuk saat ini masih berjalan ya, karena kita mengadakannya dengan virtual terhadap anak, seperti kegiatan manasik haji. Kita sekolah itu membuat suatu alat, jadi nanti anak-anak dengan bergantian melakukan virtual. Lalu bu gurunya memandu, kita memandu seperti kegiatan yang setiap hari kita lakukan selama sebelum pandemi seperti itu. Kemudian dalam memberikan nilai, aspek apa saja yang dijadikan penilaian? Kita mempunyai 6 aspek ya. Pertama, 6 itu moral agama, kan karena kita melakukan dengan Google Meet. Jadi dengan 6 itu kita melakukan dengan nilai pertama kan dia sebelum memulai kan dia membaca doa, lalu sosial emosional dia memperkenalkan diri terhadap teman-temannya, lalu dengan bahasa dia menyapa teman-temannya, lalu kita dengan menggunakan kognitif berhitung ada beberapa teman yang ada melakukan di Google Meet itu, dan kita memberikan motivasi melakukan fisik motor itu kita melakukan gerak senam, gerak lagu. Seninya pun kita mengajak anak untuk bernyanyi, dan dengan itu kita bisa melihat karakteristik anak tersebut di dalam kegiatan Google Meet tersebut. Seperti itu yang kita nilai. Lalu menurut Ibu, apakah pembelajaran ini dirasakan efektif atau tidak Bu? Selama ini kurang efektif ya, karena ada anak yang tidak merespon, mungkin dengan keterbatasan media juga, dan orang tua pun mungkin nggak semua orang tua tuh punya inisiatif ya terhadap anak tersebut, karena orang tua ada juga orang tua yang bekerja seperti itu. Selanjutnya, apa saja kendala yang Ibu rasakan dalam pembelajaran online ini? Kendalanya yaitu banyak ya, nggak semua orang tua merespon kegiatan pembelajaran online dengan keterbatasan media, dan pendampingan orang tua pun ada keterbatasannya, dan anak-anak pun tidak semua bisa mengikuti karena dengan kondisi dia tidak mempunyai visi dan yang lengkap seperti itu. Kendalanya seperti itu. Mungkin karena kebanyakan anak juga lewat belajar online ini malas. Malas dan juga. orang tua mungkin harus belajar lagi gitu membimbing anaknya. Karena orang tua kan nggak semua bisa menguasai IT, anak pun harus memang betul harus didampingi juga. Selanjutnya, apa saja kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran online? Kelebihannya untuk pendidik, kita menambah wawasan ya untuk menggunakan IT juga. Anak-anak pun jadi mengetahui juga, dan orang tua pun jadi mau belajar ya untuk menggunakan IT seperti saat ini selama pembelajaran online. Nah, selanjutnya apa harapan Ibu terhadap pendidikan, terutama di masa pandemi ini? Harapannya orang tua dapat bekerja sama dalam mendukung pembelajaran online, dan kita pun membantu orang tua untuk biar dia agak merespon ya, dengan suatu cara bisa menarik perhatian orang tua dan anaknya untuk mau belajar secara online bersama di sekolah dengan guru maupun yang di rumah ya, seperti itu harapannya.
Ya mungkin semua orang juga harapannya sama ya Bu, Ya, terutama ingin segera pandemi ini berakhir ya ya, Bu, itu supaya uh, anak-anak cepat bisa kembali ke kembali ke sekolah sekolah. juga. Ya, karena juga itu juga memicu anak-anak juga buat semangat ya, Betul. karena memang selama di pandemi ini kan banyak banget ya yang kita harus punya keterbatasan waktu juga dan gerak ya. Jadi harapan kita semua biar kita sama-sama bisa melewati di masa pandemik ini. Mungkin cukup sekian Bu, terima kasih atas informasinya, mohon maaf mengganggu, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Izin Bu, perkenalkan nama saya Listianti, mahasiswa dari KIP Siliwangi yang sedang melaksanakan KKN. Nah, maksud dan tujuan saya ke sini ingin mewawancarai Ibu sebagai guru mengenai pembelajaran sekolah di masa pandemi. Kalau boleh saya tahu, nama Ibu siapa ya Bu? Nama saya Nurul Hikmah, saya bekerja di TK Kartika, mengajar kelompok A. Baik Bu, mungkin langsung saja ke pertanyaannya ya Bu. Ya, Tahun lalu setelah dinyatakan oleh pemerintah bahwa pembelajaran harus dilaksanakan secara online, apa tanggapan Ibu mengenai keputusan pemerintah tersebut? ya, keputusan kami sebagai sekolah ya, sebagai saya guru menerima, memang kan itu untuk kepentingan bersama ya, khususnya untuk anak-anak. Juga kami sebagai guru juga memang harus menjaga protokol kesehatan. Nah, selanjutnya strategi apa yang Ibu atau sekolah ini berikan dalam pembelajaran online? Untuk strategi kami yaitu mengajak anak serta orang tua, mengenalkan mereka bahwa memang pembelajaran online itu banyak medianya, seperti mungkin ya seperti laptop, handphone. Jadi mengenalkan untuk mereka belajar juga memahami tentang media itu. Baik Bu. Selanjutnya bagaimana respon orang tua dalam pembelajaran online ini? Respon orang tua ada yang menerima karena memang itu untuk kepentingan kesehatan anaknya dan orang tua juga. Tapi ada memang yang sebagian pihak juga ada yang tidak menerima karena memang mereka mungkin tidak bisa mendampingi anaknya dalam pembelajaran online karena mereka harus bekerja. Seperti itu. Kemudian aplikasi apa saja yang Ibu gunakan untuk menyampaikan materi? Untuk selama ini untuk pembelajaran materi kita memakai mungkin dengan Google Meet atau Zoom, kemudian juga video call dan WhatsApp group gitu. Selanjutnya, bagaimana respon anak terhadap pembelajaran online ini, Bu? Respon anak ada yang senang ketika mereka misalnya kita mengadakan Zoom, ada yang senang, ada yang memang sifatnya mungkin anak-anak, tidak semua anak yang ceria jadi pendiam gitu. Respon ada yang baik, ada yang tidak gitu. Nah, berarti barusan ada yang pendiam ya Bu, respon Iya, anak. betul. Nah, bagaimana cara Ibu menghadapi karakter anak yang pendiam tersebut? Ya, cara kami sebagai guru mungkin dengan pendekatan, mungkin kita akan melakukan video call langsung terhadap anaknya atau orang tua itu, bagaimana responnya dilihat biar anak itu lebih ceria lagi dan dia tuh tidak pendiam, jadi dia tuh ada flashbacknya lah dia ketika kegiatan Google Meet atau Zoom itu. Seperti menstimulus ya Bu, memberi semangat, mereka motivasi lah gitu. Baik. Kemudian di sekolah ini pasti memiliki berbagai macam program ya Bu, seperti karya wisata, manasik haji dan lain-lain. Apakah program tersebut di situasi ini masih berjalan atau dihentikan Bu? Masih berjalan, tapi kita memang karena prokes itu ya, protokol kesehatan, jadi kita mungkin melakukannya dengan secara virtual gitu, dengan Zoom, kegiatannya di sekolah, tapi anak-anak bisa melihat bagaimana mungkin kegiatan manasik haji atau kita mengadakan lomba, jadi anak-anak di rumah, bu gurunya mungkin di rumah masing-masing juga atau di sekolah gitu. Baik. Kemudian dalam memberikan nilai, aspek apa saja yang dijadikan penilaian Bu? Aspek penilaian yang kami lakukan selama ini adalah dengan penilaiannya itu moral agama, kemudian sosial emosional, kemudian juga berbahasa, kognitif, fisik motorik, juga ada yang motorik halus dan motorik kasarnya, kemudian seni, dan tambahannya mungkin karakteristik anak gitu. Baik. Menurut Ibu, apakah pembelajaran online ini dirasakan efektif atau tidak Bu?
memang bagi anak-anak itu apa sih namanya, mereka lebih lebih cenderung memang ke sosialisasi terhadap teman-temannya, terhadap gurunya. Kami merasa memang selama ini pembelajaran online memang kurang efektif. Betul. Karena anak mungkin ya tidak mengeksplor dirinya secara Iya, langsung, betul. merasa terkurung ya Bu, mungkin Iya, seperti betul. itu. Belajarnya di rumah, kadang mungkin orang tua juga tidak semua orang tua bisa mendampingi. Iya, betul. Jadi mereka itu Kurang ya ada tekanan atau mungkin ya kuranglah mengekspor diri gitu. betul. Nah, apa saja kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran online ini Bu? Eh, kekurangannya mungkin apa ya? Tidak semua anak-anak itu bisa kita juga dalam pembelajaran itu kita apa yang kita sampaikan ada yang anak bisa menerima dan orang tua juga ada yang tidak gitu. Kalau positifnya mungkin ya kita tetap menjaga kesehatan masing-masing gitu. Gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu. Ya. Apakah harapan Ibu terhadap pendidikan terutama di masa pandemi ini? Harapan kami adalah orang tua dan anak bisa apa ya sama-sama menjalani pandemi apa namanya ya kegiatan online ini itu, cuma ya responnya juga memang ya berbeda-beda gitu ya. Harapannya ya pandeminya segera berlalu dan Betul sekali. kita berjalan bisa normal lagi. Supaya anak ya bebas berkreasi, Betul. pendidikan Indonesia semakin maju lagi, Iya. perkembangan bangsa ya semakin bertambah lagi ya Bu ya Bu, Iya, perkembangannya semakin baik gitu. Iya, Mungkin cukup sekian ya Bu, terima Iya. kasih atas informasinya, mohon maaf Sama-sama. mengganggu waktunya, terima kasih Bu. Iya.